Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Isti Ampai. Nama saya Nurhaliza. Saya semester 6 lokal 6G Minggu. Di sini saya bersama Bapak Kepala Desa Mantaas. Maaf, Bapak siapa? Bapak Jemri, kebetulan ini menjabat pembakal, sehingga dalam SK kepala daerah ini disebut TV pembakal Desa Mantaas. Ya, di sini saya akan mewawancarai Bapak dengan topik pembangunan dan tema perencanaan pembangunan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada Bapak karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya mewawancara. Baiklah, langsung saja saya mulai wawancara kita hari ini. Ya, silakan. Yang pertama, apa persepsi Bapak tentang pembangunan yang sedang berjalan atau berlangsung di daerah ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita sebagai memberikan keterangan tentang persepsi pembangunan di desa kami. Ini pada pembangunan di desa kami di tahun sekarang atau sedang berjalan ini kegiatan pembangunan ini meliputi pada sarana dan prasarana. Ini seperti halnya ini pada sektor penunjang aktivitas kegiatan masyarakat, ini pada sektor titian atau penghubung dari desa ke desa atau dari warga ke tempat RT atau dari RT ke RT. Di sini berupa titian dan ini berupa jembatan titian. Di sini pada jembatan dan titian itu sifatnya sarana ini mendukung untuk kelangsungan transportasi yang ada di desa kami, ya, untuk menghubung dari RT ke RT atau dari tetangga ke tetangga. Memang ini harapan kami ataupun khususnya harapan warga kami ini untuk memudahkan hubungan dengan warga lainnya atau warga dengan RT lain. Ya, terima kasih Bapak tentang pernyataan Bapak tentang persepsi pembangunan yang sedang berjalan saat ini. Terus yang pertanyaan kedua yaitu apa harapan Bapak tentang wacana atau rencana pembangunan di daerah ini pada masa sekarang maupun yang akan datang? Terima kasih ya untuk persepsi atau pembangunan yang sedang berjalan misalnya atau yang sudah selesai. Ini kita sangat berharap sekali ini kepada warga tadi sudah kita sampaikan, ya, artinya sering pandai memelihara atau merawat. Sehingga di sana kalau kita pandai merawat artinya sangat memanfaatkan pembangunan itu mungkin lebih lama gitu. Sekarang untuk yang harapan kita sebagai pejabat pembakal atau pemerintahan desa ini mengharapkan artinya sarana tersebut ini kita gunakan untuk fasilitas sarana atau penunjang sektor ekonomi, ya, ini harapan kita nih. Jadi kita berharap kepada seluruh warga ini agar bisa memelihara dan memanfaatkan, dan mudah-mudahan ini bisa menunjang daripada sarana desa kita, khususnya pada sarana di bidang mudah-mudahan berlanjut pada bisa menunjang pada sektor ekonomi gitu. Jadi harapan Bapak tentang tadi sama-sama menjaga boleh tentang apa yang sudah dibangun agar menjadi sesuatu yang awet lama. Terus pertanyaan ketiga Bapak, apakah pendapat Bapak tentang hati-hati yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah, baik berupa ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan, baik dari unsur masyarakat, pemerintah, atau dunia usaha maupun LSM? Adakah tantangan atau hambatan yang sedang alami dari pembangunan ini? Ya, makasih. Sekali lagi di sini mungkin ada ancaman. Ini ancaman ini pada pembangunan sektor baik fisik maupun sarana. Ini kalau untuk fisik ancamannya, tantangannya
kalau ancaman tidak ada, karena kan setiap warga atau orang ini mengharapkan adanya pembangunan fisik tersebut. Nah, jadi masa diancam-ancam. Artinya berarti kalau ada ancaman itu berarti mereka atau warga yang punya pemikiran demikian berarti tidak setuju. Tapi barangkali yang dimaksud tadi ancaman itu barangkali sifatnya istilah sekarang ini berupa ada orang yang atau memanfaatkan untuk mengambil keuntungan ini dari si pelaksana pembangunan tersebut, maksudnya kan gitu. Nah, ini memang ada. Jatuhnya misalnya kalau kita melaksanakan pembangunan fisik ini berupa pembangunan jalan yang dimiliki oleh sarana atau jalan sarana dari provinsi, ini memang selalu ada. Bahkan ada itu tidak di desa kita, di mana-mana biasanya ada. Katakanlah ini berupa preman kan? Berupa preman. Nah, kira-kira untuk ancaman hanya itu ya yang sering pernah dialami oleh pemerintah desa ini pada pembangunan ini fisik ataupun pembangunan sarana lain. Terus baik, terima kasih Pak. Jadi ada beberapa ancaman tadi Pak. Iya, ada beberapa ancaman. Hambatan tentang pembangunan. Jadi bagaimana Bapak menyikapinya tentang ancaman-ancaman tersebut? Apakah itu terus berlangsung atau sampai di situ saja? Ya. Sekarang untuk ancaman ini ya kita menanggapi misalnya perlu dengan membicarakan ataupun bermusyawarah antara orang yang membuat ancaman tadi, karena dia mau punya waktu untuk berbagi keuntungan misalnya. Sekarang tadi sifatnya itu pengatasannya itu kami cuma hanya ada sekian, ini pun kami memberi ini kita sama-sama atas kesepakatan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah apakah sumber biaya pembangunan di daerah selama ini cukup dan bagaimana mengatasi jika ada kekurangan biaya pembangunan? Terima kasih. Tadi mungkin pertanyaan Anda mungkin menanyakan biaya. Untuk pembangunan sarana dan fisik di desa kita ini kadang-kadang dana yang diberikan oleh pihak atau instansi kita di pihak atas sana ya atau yang berwenang ini kadang-kadang tidak mencukupi ataupun kekurangan, sehingga karena kekurangan tersebut ini kami sebagai warga atau aspirasi warga ini dia punya kemauan yang tinggi. Kenapa? Rasa berterima kasih, rasa bersyukur kepada pemerintah yang memberikan saran pembangunan itu, tapi namun tangguh atau misalnya masih kekurangan. Misalnya kita cukup membanggakan diri, mereka ini punya inisiatif, punya kemauan, punya keikhlasan, sehingga mereka ini bermusyawarah kepada yang membutuhkan saran tersebut, sehingga mereka itu saling mengumpul atau mencari dana untuk mengatasi kekurangan tersebut. Bahkan juga kelebihan ini mereka ini sering langsung terjun atau langsung menyumbangkan tenaganya untuk memberikan bantuan atau menyelesaikan sarana atau pembangunan tersebut. Jadi masyarakatnya sendiri yang terjun malah untuk mengatasi kekurangan biayanya tadi. Dari dana kan misalnya tadi mereka dengan cara saling membantu atau istilah kita ini saling menyumbang, memberikan sumbangan berupa dana untuk menyelesaikan atau perbaikan daripada jalan tersebut ataupun perawatannya gitu. Terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan berikutnya yang terakhir adalah sektor apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan yang sudah ada menurut Bapak? Ya, terima kasih. Nah, sekarang untuk sektor yang dibanggakan pada pembangunan baik sarana maupun fisik di desa kita ini yang dibanggakan pertama dulu ya, karena kita sudah memiliki pembangunan baik sarana maupun fisik, ini khususnya sarana transportasi, jembatan dan tiang. Nah, jadi di sana kita yang dapat kita banggakan itu artinya memudahkan ini sarana transportasi tadi dari RT ke RT, dari tetangga ke tetangga, artinya
kebanggaannya itu kita artinya jalan malam itu tanpa menggunakan sintar ataupun alat pelarang sudah bisa. Artinya kita tidak mengalami kesalahan jalan atau yang berakhir ini pada kecelakaan gitu. Kalau dulu kan kita syarat tersebut transportasi kita buat dari titian-titian, dari kadang dari bambu gitu, dari pohon kayu yang cuma bulat lagi, cuma hanya 2 1 kan. Jadi itu harus memerlukan penerangan, hati-hati begitu. Nah, jadi itu suatu kebanggaan bagi kita dan terima kasih ke pemerintah ini sehingga kita bisa berbangga hati punya titian atau punya jalan tersebut. Nah, ya kira-kira mungkin itu ya. Ini di sektor di sektor sarana transportasi. Nah, sekarang sarana fisik kita sudah punya pemerintahan desa, punya pegawai desa. Ini sifatnya apapun dari keperluan masyarakat tentang istilahnya tentang pemberkasan atau misalnya data apapun, kelengkapan apapun untuk sesuatu ini sangat mudah kita laksanakan. Jadi dulunya itu misalnya kita kalau membuat atau keluarga susah ya. Nah, sekarang bisa ke kecamatan ini. Sekarang dengan adanya pembangunan fisik kantor desa, ini kita tidak lagi begitu susah, cuma hanya datang ke kantor desa, minta keterangan hal-hal apa yang harus kita memenuhi persyaratan, kita serahkan dan dikerjakan oleh staf desa atau pemerintah desa. Kita cuma hanya tinggal menunggu waktu, kita sudah bisa memiliki dokumen, misalnya atau keluarga, misalnya punya KTP, punya akta kelahiran. Nah, jadi itu kita terima kasih pemerintah nih. Jadi saya sangat membanggakan, alhamdulillah nih punya kantor pemerintah desa gitu. Ya, jadi tadi yang dulunya tidak ada jembatan atau penyeberangan paling jadi sekarang ada dan mempermudah kita untuk melakukan hubungan antara masyarakat satu sama lain. Terima kasih Bapak atas waktunya. Di sini saya atas nama Haliza mengucapkan terima kasih banyak atas wawancara kita hari ini, dan saya mengucapkan minta maaf sebanyak-banyaknya jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.